Mem Yohana. Oke, anak-anak, mari kita sebelum memulai kegiatan PJJ hari ini, kita awali dengan sama-sama berdoa dulu ya, membukanya dengan doa. Yuk kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita lipat tangannya untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, puji dan syukur boleh kami panjatkan kepadamu untuk berkat, kasih dan karunia-Mu, sehingga Engkau boleh memberikan kami semua kesehatan, dan kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dalam Zoom virtual ini untuk bermain serta belajar bersama kakak-kakak yang akan mengajari kami banyak hal. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa menjalankannya dengan baik, mempraktekannya juga dengan baik, serta Engkau juga memberkati narasumber dan kakak-kakak yang akan membantu kami sehingga PJJ yang kami terima hari ini dapat kami gunakan dengan baik. Kami juga berdoa untuk teman atau guru kami yang mungkin belum bisa bergabung karena sakit. Semoga Engkau juga memberikan kesembuhan sehingga next berikutnya di lain hari kami boleh berkumpul bersama dengan rasa kasih dan sukacita. Akhirnya ya Bapa, semua doa ini kami satukan kepadamu dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga Engkau juga memberkati semua alat-alat yang akan kami gunakan, sehingga hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Mr. Agung. Terima kasih Mem Yohana. Mudah-mudahan kegiatan kita dari pagi sampai selesai nanti selalu diberi kelancaran ya perangkatnya, karena Mr. Agung juga tahu ada beberapa anak yang tidak sedang di Karawang, artinya pasti mengalami keterbatasan entah itu perangkat, entah itu jaringan begitu, karena di tempat yang berbeda. Mr. Agung juga pernah merasakan saat pandemi di awal harus PJJ dari luar kota. Jadi seperti itu. Tidak masalah, tidak menjadi halangan untuk kita bermain dan belajar hari ini, belajar coding bersama kakak-kakak dari Robology. Tapi sebelum kita lanjut, saya akan share dulu, Mr. Agung akan share dulu rundown-nya supaya nanti tidak bertanya-tanya lagi sampai jam berapa, kapan, dan bagaimana, begitu ya. Baik, ini sudah muncul ya di layar kalian. Kita punya acara seperti ini. Jam 8 sampai 85 tadi kalian ada registrasi, join ke Zoom, nanti jam 8.05 sampai jam 8.15 itu pembukaan ya. Lalu jam 8.15 sampai jam 8.25 ada pemutaran video tentang manfaat coding, dilanjutkan 8.25 sampai 8.35 ada produk knowledge begitu. Lalu 8.35 sampai 9:20 itu ada free trial kegiatannya. Nanti kalian di sini masuk ke breakout room ya, seperti yang sudah diinfokan kemarin. Kelas 1 dan kelas 2 masuklah ke breakout room kelas 1 2. Lalu kelas 3 4 masuklah ke breakout room kelas 3 dan 4. Lalu dan yang terakhir adalah breakout room untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, nanti di dalam breakout room itu kalian akan tetap didampingi oleh kakak-kakak dari Robology dan juga Bapak Ibu guru kalian, ya. Dan absennya nanti akan di-share di situ. Untuk kelas 1 dan kelas 2 nanti akan di-share link absennya oleh Miss Irma, lalu kelas 3 dan kelas 4 itu oleh Miss Wina, lalu kelas 5 dan kelas 6 itu oleh Mem Tere yang akan share untuk kehadiran kalian hari ini ya di breakout room.
Lalu nanti setelah itu kalian kembali lagi ke main room, di situ kalian akan ada games kurang lebih 15 menit ya. Lalu dilanjutkan ada foto bersama dan kira-kira jam 9.45 kita akan 9.40 sampai 9.45 ada apabila ada pertanyaan silahkan kalian boleh bertanya. Begitu walaupun sambil berjalan silahkan kalau ada yang mau bertanya lewat chat juga boleh. Ingat chat digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan topik saja ya. Yang tidak sesuai dengan topik tidak perlu disampaikan di chat dulu. Begitu. Ini rundown acara yang akan kita lakukan selama hari ini. Nah, kita fokus dulu ke coding hari ini setelah kemarin keliling dunia bersama kakak-kakak dari Gramedia World Karawang. Kali ini kita sama sama saudaranya kakak-kakak Gramedia nih, Robology namanya ya. Baik, Mr. Agung tidak akan berlama-lama. Kali ini saya akan serahkan kegiatan kita ke teman-teman dari Robology ya, dari Kak Yulis. Di sini ada Kak Yulis di sini. Saya panggil dulu ya Kak Yulis. Halo Kak Yulis. Halo Mr. Agung. Halo, selamat pagi Kak Yulis. Selamat pagi Mr. Agung dan selamat pagi teman-teman dari Sekolah Selamat Terjadi Karawang. Ya, silahkan Kak Yulis, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mr. Agung. Selamat pagi teman-teman, masih semangat ya di sini semuanya? Boleh dong dikasih reaksi jempolnya di Zoom-nya yang masih semangat pagi ini. Oke, masih banyak nih yang semangat. Nah, sebelumnya Kak Yulis, Kakak mau ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas coding free trial bersama Robology, teman-teman. Nah, Kakak mau mengucapkan terima kasih juga nih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah membantu mengkoordinasikan teman-teman pada pagi hari ini. Gitu. Nah, sebelumnya Kakak mau perkenalkan diri, teman-teman. Perkenalkan, nama Kakak, Kak Yulistia Nurul Kusuma. Teman-teman bisa panggil Kakak Kak Yulis. Nah, Kakak di sini nggak sendiri, teman-teman. Kakak ditemani oleh kakak-kakak dari Robology nih. Ada Kak Tresna. Halo Kak Tresna. Halo, selamat pagi. Salam sehat selalu. Ada Kak Doni. Halo Kak Doni. Halo, selamat pagi Kak Yulis, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman anak-anak semua. Oke, ada Kak Yoni. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ada Kak Ratu. Oke, mana nih Kak Ratu? Oh, mungkin Kak Ratunya ini ya. Ada Kak Heris. Halo Kak Heris. Halo Kak Yulis, halo selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Ada Kak Mudrika nih yang terakhir. Halo, selamat pagi Kak Yulis, Bapak Ibu, teman-teman semua. Oke, nah ada lagi sebenarnya teman-teman, itu Kak Yuni, cuma masih ada di jalan seperti itu, nanti akan join. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman ke acara selanjutnya. Jadi kita akan, nah tadi untuk 1,5 jam ke depan, kakak yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Nah untuk rundown-nya, tadi seperti yang sudah diinfokan oleh Mr. Agung, itu nanti kita akan ada pemutaran video, lalu ada product knowledge, free trial, games, dan foto bersama, serta closing. Nah, selanjutnya kakak mau perkenalan secara singkat dulu nih mengenai apa itu Robology. Jadi, teman-teman yang belum tahu apa itu Robology, Robology adalah bagian dari Gramedia Edukasi, yang mana merupakan lembaga kursus robotik dan coding. Nah, Robology sendiri sudah ada di beberapa cabang nih teman-teman. Ada di Gramedia World Cipto Cirebon, Gramedia World Harapan Indah Bekasi, dan ada di Gramedia World Emerald Bintaro, seperti itu. Nah, kita langsung, kakak punya video nih teman-teman mengenai manfaat coding. Jadi sebelum teman-teman nanti free trial, teman-teman harus tahu terlebih dahulu nih, apa saja sih manfaatnya. Kakak play terlebih dahulu ya.
Coding atau bahasa program adalah cara untuk memberikan perintah dengan mengolah kode dengan bahasa pemrograman pada komputer, gawai, atau gadget untuk melakukan sesuatu. Perlukah anak mempelajari coding? Tentu saja perlu, karena coding menyimpan berbagai manfaat. Berikut adalah manfaat belajar coding bagi anak. Yang pertama adalah computational thinking. Melatih kemampuan berpikir anak secara terstruktur dan logis. Anak dapat belajar memahami konsep algoritma sederhana dan dapat memecahkan masalah sehingga kemampuan anak berkembang. Di dalam computational thinking, kita mengenal decomposition, yang merupakan pembagian masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau sederhana. Kemudian, pattern recognition, yakni mencari atau mengenali kesamaan pola dalam maupun antar masalah yang ingin dipecahkan. Kemudian adalah abstraction, yaitu melihat permasalahan secara mendasar sehingga dapat melihat jangkauan luas yang lebih penting dan mengabaikan detail kecil yang sebetulnya kurang relevan. Kemudian adalah algoritma, yaitu mengembangkan sistem, sekuen atau langkah-langkah solusi yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap pola yang sama sehingga lebih efektif dan efisien. Kemudian, meningkatkan kreativitas. Dalam belajar coding, kreativitas anak pun dapat meningkat dengan baik. Dari membuat sesuatu animasi, memunculkan gambar, tulisan, suara, dan variasi lainnya dapat mendorong anak untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya. Kemampuan anak untuk membuat sesuatu, membangun sesuatu, dan belajar sesuatu pun ikut terdorong dengan cara berpikir yang kreatif. Kemudian, problem solving. Anak yang mempelajari coding pasti akan menemukan suatu masalah, seperti menemukan error dalam memprogramnya. Dengan itu, secara otomatis anak terlatih mencari solusi untuk memecahkan masalah dan mengetahui cara mengantisipasi masalah yang mungkin akan terjadi dengan menuliskan kode yang tepat. Selanjutnya adalah soft skill. Penggunaan dan pembuatan suatu teknologi sudah dilatih sejak kecil, sehingga soft skill terus berkembang. Anak dapat menghasilkan suatu produk buatannya sendiri, seperti membuat games, animasi, dan bahkan aplikasi sederhana. Kemudian yang terakhir adalah passive teknologi. Anak yang memiliki skill coding tentu memiliki daya saing yang lebih bagus di era digital yang sangat kompetitif ini. Teknologi canggih yang terus berkembang dan akrab dengan kita akan lebih fasih dipahami dengan mempelajari coding. Sehingga di masa depan, coding dapat menjadi salah satu skill wajib untuk sukses dalam karir dan pekerjaan. Maka dari itu, mari ajak anak-anak untuk belajar coding dengan cara yang menyenangkan. Build your happiness. Nah, tadi itu ada beberapa manfaat dari belajar coding ya teman-teman. Kak Yulis ulas sedikit ya. Tadi yang pertama itu ada computational thinking, yang artinya teman-teman berpikir secara komputasi atau terstruktur secara sistematis. Karena dengan belajar coding, teman-teman nggak bisa nih, misalkan nih ada langkah demi ada step 1 sampai 10. Nah, misalkan teman-teman melakukan step 2 dulu. Nah, nggak bisa seperti itu teman-teman, karena nanti bisa jadi proyek yang teman-teman buat itu tidak akan berjalan secara baik, seperti itu. Nah, yang kedua ada problem solving, yang artinya teman-teman akan belajar juga menganalisis masalah. Jadi semisal ada proyek animasi, games, atau aplikasinya yang nggak bergerak, itu teman-teman tahu letak kesalahannya ada di mana, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada kreativitas, artinya dengan belajar coding, teman-teman bisa mengkreasikan proyeknya. Misalkan contoh ya, seperti di games ya. Biasanya di games itu kan ada menambahkan nyawanya, atau mungkin menambahkan skor, atau durasi waktunya. Seperti itu juga bisa nanti. Nah, yang keempat itu ada fasih teknologi. Kenapa? Karena dengan belajar coding, teman-teman akan terbiasa menggunakan teknologi. Nah, ke depannya teman-teman juga diharapkan bisa terbiasa juga menggunakan teknologi canggih lainnya. Seperti itu. Dan yang terakhir itu
soft skill. Dengan belajar coding, teman-teman akan menghasilkan proyek seperti animasi, games, dan aplikasi sederhana seperti itu. Nah, kita lanjut aja ya. Setelah ini akan ada product knowledge atau perkenalan mengenai apa sih robologi lebih detailnya dan ada apa saja program-programnya, itu akan disampaikan oleh Kakak Ratu. Silahkan Kak Ratu. Halo Kak Yulis, halo teman-teman semua, halo Bapak Ibu Guru. Sekarang Kak Ratu ingin memperkenalkan tentang robologi nih. Boleh dibantu Kak Yulis untuk jadi co-host Kak Ratunya supaya bisa screen share? Oh iya, sebentar Kak. Oke, bentar ya. Sudah Kak, silakan. Oke, terima kasih. Sudah terlihat teman-teman? Sudah Kak Ratu. Sudah Kak Ratu. Oke, nah sebelum masuk ke penjelasan lebih jauh tentang robologi, Kak Ratu pengen tahu nih sama teman-teman, kira-kira kalau teman-teman jadi programmer, game apa yang bakal dibuat sama teman-teman? Misalnya, kalau Kak Ratu jadi programmer, Kak Ratu pengen buat game menyelamatkan dunia, kayak gitu. Kalau teman-teman mau buat game apa nih? Bisa ditulis di kolom chat dulu nih. Ayo, game apa kira-kira? Ada yang jawab Roblox, balapan, game RPG. Wah, banyak sekali ya. MotoGP, Minecraft. Oke, game survival. Kara tuh main game Minecraft itu juga ada di Netflix, teman-teman. Bisa dimainin di situ juga. Ada yang Roblox juga. Game horror survival. Wah, banyak ya, teman-teman. Oke, nah, kira-kira kalau misalnya dalam membuat game, teman-teman membutuhkan apa aja? Dalam membuat game kira-kira membutuhkan apa aja? Laptop. Laptop, oke. Skill, tuh. PC, komputer. Oke, coding, komputer. Oke, semuanya benar ya teman-teman ya. Nah, sekarang Kak Ratu ingin menjelaskan lebih jauh tentang robologi nih. Oke, nah sebelum masuk ke penjelasan selanjutnya, ada kutipan dari penemu Facebook. Katanya, kalau kita suka sama suatu hal, kita akan berhasil, teman-teman. Seperti itu. Nah, topik pembahasannya ada 3. Yang pertama, pentingnya menumbuhkan rasa bahagia ketika belajar. Yang kedua, jenis kelas di robologi. Dan yang ketiga, mengenal lebih dekat robologi. Sebelum masuk penjelasan lebih jauh, Kak Ratu pengen tanya ke teman-teman. Teman-teman happy nggak hari ini? Bisa ditulis di kolom chat nih. Kak Ratu pengen tahu siapa aja yang happy hari ini. Coba. Happy. Wah, keren banget nih teman-teman. Semuanya pada happy. So happy. Oke, kita lanjut lagi ya. Next. Nah, pentingnya menumbuhkan rasa bahagia dalam proses belajar. Jadi, kalau teman-teman merasa happy ketika belajar, pasti teman-teman enjoy dalam belajar. Terus, teman-teman juga jadi fokus sama konsisten atau belajar terus-menerus selama teman-teman merasa happy. Kita lanjut ya. Nah, robologi itu apa sih?
Robologi itu bagian dari Kompas Gramedia, teman-teman. Terus, Robologi itu percaya kalau misalnya kita happy dalam belajar, kita bisa enjoy dalam menikmati proses belajar itu. Dan kita bisa mengeksplorasi bakat kita secara maksimal, teman-teman. Nih, di Robologi juga ada kelas offline dan online, teman-teman. Terus, usianya yang ikut kelas offline dan online dari 7 tahun sampai 15 tahun. Metodenya STEAM berbasis proyek, yang artinya teman-teman bakal membuat proyek di Robologi. Nah, apa aja sih kelas-kelas di Robologi? Ada kursus coding online, ada kursus robotik, ada creative class, sama holiday class, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa buat games, animasi, aplikasi, dan lain-lain. Juga teman-teman tahu nih bagaimana menggunakan software dan mengisi waktu liburan dengan cara yang menyenangkan. Di sini ada kelas-kelasnya nih, tahapan-tahapannya. Ada Precoder Kids. Biasanya Precoder Kids itu belajar membuat animasi. Di sini siapa yang suka nonton film kartun? Film Disney, Pixar, seperti itu. Coba, Kara tuh pengen tahu nih siapa yang suka film kartun. Anime juga bisa, anime. Wah, banyak ya yang suka. Oke, selanjutnya nih, kalau Kara tuh udah tanya siapa yang suka film kartun, di Junior Coder Kids nanti kita bisa membuat games. Di sini siapa yang suka main games? Coba, Kara tuh pengen tahu nih siapa yang suka main games. Wah, banyak. Aku. Wah, banyak ya, teman-teman. Lanjut. Setelah kita belajar animasi di Precoder Kids, kita buat game di Junior Kids, kita bakal buat aplikasi sederhana di Master Coder Kids, teman-teman. Lanjut ya. Oke, nah kalau misalnya teman-teman daftar Robologi melalui sekolah, nanti teman-teman dapat diskon nih, 20%. Lumayan kan ya teman-teman ya? Oke, next-nya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar animasi, pengen belajar buat games, atau belajar aplikasi sederhana, kalau misalnya pengen daftar, nanti hubungi pihak sekolah ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman nggak cuma bisa buat main game, nggak bisa cuma main game, tapi bisa buat gamesnya loh. Keren kan? Oke. Next. Terima kasih ya teman-teman udah memperhatikan Kak Ratu sampai di slide terakhir. Semoga teman-teman selalu semangat, selalu happy, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Silakan Kak Yulis. Terima kasih Kak Ratu. Nah, jadi itu tadi teman-teman semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman ya, mengenal lebih dekat apa itu Robologi gitu. Nah, selanjutnya seperti yang sudah ditunggu teman-teman nih pastinya nih, kita akan mulai free trial-nya. Tapi sebelum mulai, Kakak akan menjelaskan teknisnya terlebih dahulu. Jadi nanti teman-teman di sini akan dibagi ke dalam 3 breakout room. Seperti yang tadi sudah Mr. Agung sampaikan. Teman-teman akan masuk sesuai kelasnya. Kelas 1 dan kelas 2 digabung, kelas 3 dan 4, lalu kelas 5 dan kelas 6. Seperti itu. Nanti, jika di layar Zoom teman-teman sudah muncul perintah join, teman-teman langsung klik join ya. Nanti di dalamnya ada kakak-kakak yang akan mendampingi teman-teman untuk belajar. Nah, nanti setelah free trial, teman-teman jangan leave
terlebih dahulu, teman-teman langsung ke main room lagi ya. Nanti kita akan bermain games bersama-sama. Seperti itu. Nah, sekarang langsung aja kita mulai. Minta tolong Kak Yoni untuk bantu joinkan teman-teman ke breakout room. Ya, Kak. Oh ya, teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa memilih sesuai kelasnya ya. Kalau yang belum ada nama kelasnya, silakan diganti juga boleh. Silakan, Kak. Oke, Kak Yulis. Oke, nanti akan dibantu sama Bapak Ibu guru juga ya, bagi yang belum. Siap, Mister. Oke, silakan anak-anak bergabung di roomnya sesuai dengan kelasnya. Kelas 1-2 cari room kelas 1-2. Begitu. Kelas 3-4 jadi satu kelas juga. Teman-teman sabar dulu ya. Yang belum mengganti akun nama Zoom-nya, mungkin boleh ditambahkan kelasnya agar bisa memudahkan Bapak dan Ibu gurunya masukkan teman-teman ke ruang breakout room-nya ya, sesuai kelasnya. Silakan yang baru join boleh masuk ke breakout room-nya sesuai dengan kelasnya. Kelas 1-2, kelas 3-4, dan kelas 5-6. Bapak Ibu guru boleh bantu untuk Bianca itu memasukkan kelas berapa sih, Pak? Bianca. anaknya. Bianca. Nggak apa. Ada yang hafal Bianca kelas berapa? Boleh open mic-nya biar dimasukkan. Ini Justin kelas 4 bukan? Sudah masuk. Kelas 2 yang pasti nggak ada Bianca. Giovanni Kenzo, kelas berapa ya? Giovanni Kenzo. Nah, kamu yang pakai Kikom BTD kelas berapa? Namanya siapa, lupa namamu siapa? Mr. Agung ini deh, spotlight. Ini ada Giovanni kelas berapa, Gio? Kelas 1 ya? Ezio Giovanni. 1B. Kamu kelas 1B, oke. Itu yang iPhone juga, Mister. Udah masuk belum tadi? Ipon mana? Ipon, sebentar dia belum. Ya, Ipon atas nama siapa itu ya? Cuman itunya aja. Nah, kamu kelas berapa sayang? Isio 3 ya. Ipon Kikom. Ini yang Mr. Agung Kikom BTD. Kikom BTD, kamu kelas berapa sayang? Siapa sih? Kayak kenal tapi lupa namanya. Siapa namanya? Wali kelas ada yang ingat? Grayson ya? Nggak ada lagi wali kelas kecil di sini. Ini Brian bukan? Brian. Hei, yang layarnya di Kikom depan. BTD. Ini Brian apa Bryson? Bryson atau Brian? Cuman senyum aja dia. Kelas berapa kamu? Kelas berapa? Kelas? Kelas berapa?
Halo, ganteng kelas berapa? Dibuka dulu mikrofonnya, sayang. Oh, 2B. 2B. Oke, akhirnya. Bentar ya. Kita kembalikan ke alamnya 2B. Udah. Yang atas nama Ipon, halo. Ipon tuh kelas 6 kayaknya. Soalnya waktu itu dia juga ada di waktu presentasi, cuman nggak tahu siapa. Dia belum join juga, masih connecting. Sebentar. Sudah semua ya? Nah, Oke, silakan Bapak Ibu, Kakak kalau udah ya. ikut, saya akan ikut ke kelas 1 2. Terima kasih. Silahkan Bapak Ibu. Silakan untuk Bapak Ibu sudah dijadikan co-host, jadi bisa masuk ke kelas sesuai yang diinginkan. Untuk teman-teman yang baru join, boleh diganti terlebih dahulu nama akun Zoom-nya, supaya nanti kakak bisa lihat nih teman-teman dari kelas berapa aja. Nanti halo Ezio kelas berapa ini? Halo, Arika kelas 3A ya? Arika sudah muncul perintah breakout room-nya belum? Halo Arika. Mas Resna, saya sudah jadikan Mas Resna co-host. Kalau Mas Resna mau lihat kelas, boleh Mas, silahkan. Ya, aku belum. Oke, Mas. Ini masih ada nih. Iya, Mas. Enggak nyaut. Kak Ardian. Iya. 6B itu. Ardian 6B itu. Iya. Halo, Arika. Ini Ipon dengan siapa, Ipon? Ardian sudah muncul perintah join-nya ya. Sudah Kak Yulis join-kan ke kelas 6. Michelle? Silakan Michelle klik join ya. Sudah Kak Yulis bantu join-kan ke kelas ya.
Ardian, Michelle, dan Arika, apa bisa dengar suara Kak Yulis? Oke. Halo, teman-teman yang baru join nih. Michelle? Halo, Christoph. Halo teman-teman yang pakai 2 perangkat, sudah Kak Yulis bantu joinkan ke sesuai kelasnya masing-masing. Jadi kalau ada perintah join di layar Zoom-nya, silahkan langsung klik join aja, agar materi yang disampaikan oleh kakak-kakak tidak tertinggal, teman-teman. Silahkan. Kalau pakai handphone itu ada di pojok kiri atas, kalau di laptop itu ada di bawah ya teman-teman. Breakout room-nya. Halo, Kevin. Kevin kelas berapa? Nanti kakak akan infokan ke Bapak dan Ibu guru untuk link recordingnya ya. Jadi teman-teman tetap bisa belajar lagi, pelajari kembali materi yang tadi kakak-kakak sudah sampaikan ya, Kak Yoni sampaikan ya tadi, yang kelas 5-6 ya, sama Kak Yoni. Atau nanti teman-teman juga boleh nih join di kelas robologi kalau misalkan mau tahu lebih lanjut. Kenapa nih Andraska kayaknya mau bicara nih Andraska? Sebentar ya Kak Yulis, unmute dulu nih.
Gimana? Oh, enggak. Wah, Maksudnya langsung. sisanya itu pakai HP Android gitu loh. Oh, emang Andraska pakai apa? iPhone? Iya. Oh iya, memang kalau iPhone itu ada aplikasi tambahan untuk bisa scan barcode-nya. Gitu. Nanti mungkin kalau Andraska di rumah punya handphone, punya mama atau papahnya, boleh dicoba pakai Android ya. Handphone Android-nya ya. Oke. Steven berhasil. Nggak apa-apa teman-teman, jangan sedih ya yang belum berhasil, nggak apa-apa. Nanti dicoba lagi, dieksplor kembali lagi agar proyeknya lebih menarik. Nanti ya kakak akan infokan ke Bapak Ibu gurunya untuk untuk infokan link recordingnya ya, jadi teman-teman bisa pelajari kembali. Oh iya, Andraska nggak apa-apa, nanti boleh coba. Kita sambil tunggu teman-teman yang lain ya. Ada lagi yang mau bicara? Boleh Raisa, nanti Kak Yulis unmute nih. Coding atau bahasa program adalah cara untuk memberikan perintah dengan mengolah kode dengan bahasa pemrograman pada komputer, gawai, atau gadget untuk melakukan sesuatu. Perlukah anak mempelajari coding? Tentu saja perlu, karena coding menyimpan berbagai manfaat. Berikut adalah manfaat belajar coding bagi anak. Yang pertama adalah computational thinking. Melatih kemampuan berpikir anak secara terstruktur dan logis. Anak dapat belajar memahami konsep algoritma sederhana dan dapat memecahkan masalah sehingga kemampuan anak berkembang. Di dalam computational thinking, kita mengenal decomposition, yang merupakan pembagian masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau sederhana. Kemudian, pattern recognition, yakni mencari atau mengenali kesamaan pola dalam maupun antar masalah yang ingin dipecahkan. Kemudian adalah abstraction, yaitu melihat permasalahan secara mendasar sehingga dapat melihat jangkauan luas yang lebih penting dan mengabaikan detail kecil yang sebetulnya kurang relevan. Kemudian adalah algoritma, yaitu mengembangkan sistem, sekuen atau langkah-langkah solusi yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap pola yang sama sehingga lebih efektif dan efisien. Kemudian, meningkatkan kreativitas. Dalam belajar coding, kreativitas anak pun dapat meningkat dengan baik. Dari membuat sesuatu animasi, memunculkan gambar, tulisan, suara, dan variasi lainnya dapat mendorong anak untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya. Kemampuan anak untuk membuat sesuatu, membangun sesuatu, dan belajar sesuatu pun ikut terdorong dengan cara berpikir yang kreatif. Kemudian, problem solving. Anak yang mempelajari coding pasti akan menemukan suatu masalah, seperti menemukan error dalam memprogramnya. Dengan itu, secara otomatis anak terlatih mencari solusi untuk memecahkan masalah dan mengetahui cara mengantisipasi masalah yang mungkin akan terjadi dengan menuliskan kode yang tepat. Selanjutnya adalah soft skill. Penggunaan dan pembuatan suatu teknologi sudah dilatih sejak kecil, sehingga soft skill terus berkembang. Anak dapat menghasilkan suatu produk buatannya sendiri, seperti membuat games, animasi, dan bahkan aplikasi sederhana. Kemudian yang terakhir adalah passive teknologi. Anak yang memiliki skill coding tentu memiliki daya saing yang lebih bagus di era digital yang sangat kompetitif ini.
teknologi canggih yang terus berkembang dan akrab dengan kita akan lebih fasih dipahami dengan mempelajari coding. Sehingga di masa depan, coding dapat menjadi salah satu skill wajib untuk sukses dalam karir dan pekerjaan. Maka dari itu, mari ajak anak-anak untuk belajar coding dengan cara yang menyenangkan. Build your happiness. Oke, teman-teman di sini sudah banyak yang join ya. Oke, kita sambil tunggu teman-teman yang lain ya. Sebentar ya teman-teman. Gimana teman-teman? Tadi yang sudah membuat proyeknya gimana, seru nggak? Yang sudah join kembali nih. Kita sambil nunggu teman-teman kelas 1 sampai kelas 4. Seru. Nanti akan ada pertanyaan di gamesnya nih. Ada hadiah buat teman-teman yang bisa menjawab pada saat games nanti nih. Jadi teman-teman jangan leave dulu ya. Teman-teman masih semangat di sini? Semangat dong, nanti akan ada hadiah nih buat teman-teman yang bisa menjawab. Jadi diharapkan teman-teman tetap fokus. Nggak terlalu, tapi masih semangat. Nggak apa-apa. Kita sambil tunggu ya. Sebentar ya teman-teman. Nanti buat teman-teman yang belum selesai proyeknya nggak apa-apa, nanti bisa dicoba lagi. Kak Yulis akan infokan ke Bapak Ibu gurunya untuk di-share link recordingnya ya. Jadi teman-teman tetap bisa mencoba kembali proyek yang sudah dibuat. Gitu. Untuk Kak Heris, Kak Yoni, Kak Mudrika sudah di main room? Kak Mudrika belum, Kak. Oh, oke. Nah, nih teman-teman yang sudah join lagi kelas 3, kelas 4, sudah selesai ya? Gimana teman-teman, seru nggak untuk kelas 3, kelas 4? Berhasil proyeknya teman-teman? Ayo kelas 3, kelas 4, sampaikan nih. Bahagia atau happy atau tidak nih? Sudah selesai belum? Noala? Seru banget. Berhasil. Oh, seru banget, sudah. Oke. Nggak apa-apa teman-teman, nanti kalau masih ada yang belum berhasil, nanti bisa dipelajari lagi ya lewat
recording Zoom-nya, nanti kakak akan infokan link-nya supaya bisa di-share ke teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa explore kembali dan pelajari kembali ya, karena waktu kita terbatas pada hari ini. Teman-teman jangan leave dulu ya, karena habis ini bakalan ada games yang nantinya akan ada hadiah nih buat teman-teman yang bisa menjawab pertanyaannya. Yang pastinya yang tadi fokus mengikuti nih. Untuk Kak Mudrika, apakah sudah selesai Kak Mudrika? Sudah bergabung? Belum, Kak. Masih Masih belum. nanti coba. Oke, Kak. Ini kita menunggu teman-teman yang masih belum selesai ya. Ini teman-teman kelas 1, kelas 2 masih di breakout room. Kita tunggu sampai di main room, nanti kita lanjutkan untuk games ya. Jadi mohon menunggu ya teman-teman. Emang kenapa sih? Ya belum selesai aku. Weh. Belum selesai, nggak apa-apa yang belum selesai. Nanti bisa coba lagi ya. Oke, teman-teman, untuk kelas 1 dan kelas 2 tadi sebenarnya sudah selesai, Kak. Tapi tadi lagi kamu Rika tunjukkan project games. Nggak apa-apa ya? Oh, tapi gitu. udah selesai kok projectnya. Oke, hebat. Nggak apa-apa teman-teman semua di sini. Keren banget pagi ini. Nanti yang belum selesai bisa pelajarin lewat recording aja ya. Nanti kakak berikan linknya ya. Sudah semua berarti ya Kak Yoni, Kak Heris, dan Kak Mudrika? Sudah Kak Yudi. Sudah Kak. Oke, sebentar. Nah, kita lanjutkan aja ya teman-teman untuk acara selanjutnya. Teman-teman masih fokus ya. Cara nge-save-nya gimana? Nanti boleh dibantu jawab pas Q&A ya, Kak. Oke. Jadi teman-teman, di sini kita akan bermain games. Nah, kakak nggak sendiri teman-teman. Untuk main gamesnya kakak akan ditemani oleh Kak Ratu. Mana nih Kak Ratu? Halo Kak Yulis, halo teman-teman. Halo Kak. Nah teman-teman kita akan main games. Gimana nih Kak untuk cara bermainnya dan ada apa aja sih gamesnya? Atau mungkin nanti juga boleh Kak infokan clue sedikit gitu. Hadiahnya ada apa sih Kak? Oke, untuk gamesnya kita ada 3 model games. Yang pertama, games menceritakan pengalaman nih. Jadi, untuk 2 orang yang menceritakan pengalaman akan mendapatkan voucher digital dari Robology. Kemudian, games yang kedua yaitu menjawab pertanyaan terkait materi yang udah disampaikan. Hadiahnya juga sama, yaitu voucher digital dari Robology. Dan yang terakhir adalah games cepat tepat. Nah, di games ini akan dipilih 1 orang tercepat dan tertepat yang akan mendapatkan buku dari Robology nih teman-teman. Jadi nanti bakal ada 5 orang pemenang yang memenangkan hadiah dari Robology. Wah, banyak ya Kak untuk hadiahnya. Betul, betul. Makanya teman-teman di sini harus fokus. Seperti itu, Kak Yulis. Oke, kita mulai aja ya Kak. Nah, oke. Teman-teman, di sini Kak, tadi yang untuk 2 pertama itu ada siapa yang berani untuk menceritakan pengalaman. Tapi nanti di sini akan dilihat siapa yang lebih dulu raise hand gitu ya Kak. Sebentar teman-teman. Sebentar ya. Oke. Lower hand dulu semuanya. Siap-siap teman-teman, lower hand dulu semuanya. Nanti kita hitung. Iya, betul. Nanti akan ada aba-abanya terlebih dahulu. Silahkan lower hand dulu.
Ayo, silakan lower hand dulu nanti. Belum Kalau teman-teman belum. belum lower hand, kita nggak mulai gamesnya ya, Kak? Iya, betul. Silakan di lower hand dulu, teman-teman. Kita tunggu lower hand dulu semuanya, baru kita mulai gamesnya. Iya, sabar ya. Gimana nih, Kak? Ayo lower hand dulu. Kenzi, Emir, Velosa lower hand dulu. Nanti tidak dimulai. Jordan juga, William. Semangat-semangat banget nih teman-temannya nih Mr. Agung. Tuh, kayaknya teman-teman pada antusias nih. Iya, sebentar ya teman-teman. Ayo dong kita lower hand dulu semuanya. Nanti baru setelah aba-aba bakal ditunjuk sama Kak Ratu siapa yang lebih dulu lower hand. Yo, yang belum lower hand, Kalista malah bertambah lagi. Bentar ya. Diklik dulu lower hand-nya dong. Kev, udah, Jordan, Ethan. Bumi, Selin. Lower hand-nya dimatikan dulu. Yuk teman-teman biar kita segera nih gamesnya nih. Bentar ya. Udah nih Kak. Oke, udah semua ya. Kita Oke. hitung ya. Kak Ya. Yulis. Oke. Kak Yulis hitung. Wah, masih ada. Belum teman-teman. Nah, berarti kita Ayo, belum. lagi. Kalista dimatikan dulu lower hand-nya. Cindy, Bryson. Oke, udah nih Kak sepertinya. Kak Yulis hitung berarti ya? Yo, Kenzo. Tunggu sampai hitungan Cindy. ketiga, teman-teman. Dimatikan dulu Cindy. Oke. Aileen, Vanetta. Oke Kak. 1, 2, 3. 3. Ayo, paling cepat. Apa Kak? Siapa Kak? Bumi, boleh? Oke, boleh. Tuh. Silakan, mana yang namanya Bumi boleh? Silakan Bumi. Wah. Oke, silakan. Boleh di-unmute sudah Kak Yulis. Nah, silakan. Gimana nih, boleh Bumi ceritakan tadi belajar free trial-nya seperti apa dan membuat project apa nih? Hai Bumi. Halo, Bumi. Bumi. Ya. Bumi kan tadi sudah raise hand. Nah, berarti sudah siap menjawab. Nah, silahkan tadi pertanyaan dari Kak Yulis. Gimana Kak Yulis? Ya, jadi Bumi boleh ceritakan tadi bagaimana free trial-nya dan tadi Bumi membuat project apa? Seperti itu. Silahkan. Coding. Coding. Masih ingat nggak apa nama project-nya yang tadi disampaikan kakak-kakak? Oke, nggak apa-apa. Gimana tadi? Seru nggak, Bumi? Happy mungkin? Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, nggak apa-apa. Gimana nih, Kak Ratu, untuk Bumi? Oke, nggak apa-apa. Good job. Oke, Sudah keren. cerita. Terima kasih ya, Bumi. Berarti Bumi dapat ya, Kak? Untuk Dapat, hadiahnya. Kak. Oke deh, selamat Bumi. Oke, Kak. Sekarang kita ya. Yang kedua ya? Yang kedua. Langsung ditunjuk aja mungkin ya, Kak.
Nih, udah banyak yang lower hand. Silakan mungkin di Kak Ratu pilih. Oh, langsung Kak Ratu pilih. Baik. Untuk selanjutnya, Gracilia. Silahkan yang dipanggil Kak Ratu. Gracilia. Ya, silakan Gracilia. Tadi bagaimana nih? Boleh diceritakan pengalamannya pada saat free trial dan membuat project apa kalau Gracilia ingat? Oh ya, bentar. Silahkan. Boleh di-unmute dulu. Itu. Tadi aku pas lagi bikin yang kakaknya suruh, aku suka ulang-ulang banget karena aku kurang jelas. Oh. Akhirnya berhasil. Oh, tapi berhasil. Keren. Berarti fokus ya Gracilia ya. Oke. Tinggal gitu nanti. Apa? Tinggal apa? Nanti harus ulang lagi soalnya belum di-save, lupa. Oh gitu, nggak apa-apa. Nanti bisa di-save, diulang kembali ya. Nanti kakak infokan recordingnya ya. Iya. Lewat Bapak Ibu gurunya. Oke, terima kasih Gracilia. Keren. Gimana Kak? Berarti Gracilia dapat nih ya Kak? Betul. Jadi pemenang cerita pengalaman ada 2 orang nih Kak. Yang pertama Bumi, yang kedua Gracilia. Selamat. Oke, selamat. Next Kak. Next-nya yaitu pertanyaan terkait materi nih Kak Yulis. Oke. Nah, jadi yang pertama pertanyaannya adalah pertanyaan dulu ya Kak. Teman-teman boleh lower hand lagi? Oh, kita langsung pilih acak aja kali ya Kak di sini karena teman-teman udah lower hand semua nih Kak. Baik. Oke, pertanyaan yang pertama, Kakak punya pertanyaan nih. Tadi kan sudah diputar nih secara berulang mengenai manfaat coding. Boleh disebutkan apa saja manfaat dari belajar coding? Silakan, Kak Ratu. Ditunjuk teman-teman yang menjawab. Apa ya? Mikael Javas Reynandito. Kan Mikael, ada apa aja tadi? Bentar, silakan. Tadi ada tempat untuk bermain, untuk membuat game sangat susah. Oke. Dan tadi pas bikin game, Udah coba kayak apa? pikiran. Oh, computational thinking ya. Oke, terus apa lagi? Satu lagi deh, satu lagi. Sama bisa buat game yang mudah kalau udah sama bikin game. Kalau udah belajar maksudnya. Oh iya, bisa menghasilkan karya ya, seperti games gitu maksudnya. Iya, oke deh. Terima kasih, Mikael. Gimana cara tuh? Oke. Betul jawabannya. Oke deh. Selamat, Mikael. Oke, ini berarti selanjutnya, Kak? Betul, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, tadi kan teman-teman sudah membuat proyek nih. Tadi Kak Yulis juga sudah sebutkan dari belajar coding akan menghasilkan proyek apa saja sih? Silakan Kak Ratu, boleh ditunjuk. Boleh dari kelas besar mungkin kelas 5, kelas 6. Coba dicari. Oke. Kelas 5, kelas 6. Siapa nih? Coba Kak Ratu lihat.
Hans Herlando. Silahkan. Apa tadi, proyek apa saja yang bisa dibuat dari belajar coding? Silahkan. Tadi siapa Kak Ratu, maaf? Hans Herlando. Setiadi Luhur Dewanto. Oh. Silahkan. Oke, kita berarti belum beruntung nih. Siapa ya? Oke, Kevin deh, Kevin. Kevin Marquez. Silahkan Kevin. Nah, Kak Yulis ulangi ya pertanyaannya. Tadi kan sudah, tadi Kak Yulis sudah sebutkan nih, dengan belajar coding kita bisa membuat tiga proyek tuh apa aja kira-kira? Kita bisa membuat apa aja nih? Kategori apa saja yang bisa dibuat dari belajar coding? Atau tadi yang sudah dipelajari apa? Mungkin Kevin? Tunggu ya. Kevin, boleh dibuka kamera mikrofonnya? Ya, oke. Dah, Kevin bisa bikin. Apa Kevin jawabannya Kevin? Game yang bagus. Game. Lalu apa lagi? Ada tambahan? Masih ingat? Benar. Bisa berkreasi. Bisa berkreasi. Bisa berkreasi. Kreasi. Lalu? Menyenangkan. Oke, sudah cukup. Bisa bikin game sendiri. Iya. Oke. Sudah cukup, ada lagi? Sudah, Ma'am. Oke deh. Kak Yulis ulangi jawabannya ya. Tadi Kevin sudah menjawab, salah satunya tadi juga games. Nah, ada dua lagi, animasi dan aplikasi. Seperti itu. Gimana nih Kak Ratu untuk Kevin? Good job, Kevin. Oke. Selamat. Selamat, Kevin. Oke, Kak. Berarti ini yang terakhir ya, Kak? Oke, betul. Sekarang games-nya yaitu cepat-tepat. Misalnya, Kak Ratu jawab di chat ya. Kak Ratu tulis nama Kak Ratu, tapi satu-satu teman-teman, nggak boleh terjeda. Misalnya nih ya, R, A, T, U. Nah, itu kan terjeda ya sama teman-teman ya. Ada P, ada O, nah gitu. Jadinya Kak Ratu kalah. Nah, teman-teman yang berhasil menulis nama teman-teman tanpa jeda itu menjadi pemenangnya. Oke? Gimana Kak Yulis? Oke, Kak, boleh. Tunggu sebentar. Tunggu aba-abanya dulu, teman-teman. Stop chat dulu ya, sebentar ya. Kita stop chat dulu ya. Teman-teman stop chat dulu, tunggu aba-aba dari Kak Yulis ya. Tunggu ada garis, baru teman-teman mulai ya. Bentar, Kak Yulis belum kirimkan garis di kolom chat nih, teman-teman. Stop chat dulu ya. Oke. Gimana nih, Kak? Oke, gini aja. Karena teman-teman sepertinya bersemangat banget ya. Berarti kita mulai gamesnya dengan cara menulis kalimat aku bahagia hari ini. Nah, tapi dimulainya setelah Kak Yulis menulis garis di chatnya. Betul ya Kak Yulis ya?
Iya, betul. Teman-teman stop chat dulu ya. Siap, teman-teman. Seperti ini ya contohnya ya teman-teman ya. Ya, betul. Seperti 3B. Siapa Sebentar tadi? ya. Boleh di stop chat dulu, teman-teman. Justin dan lain-lain. Oke, kita bakal hitung pemenangnya setelah garis ya, Kak Yulis ya. Garis Kak. yang ditulis Kak Yulis. Jadi kita tunggu teman-teman nih. Stop dulu chatnya. Yo, berhenti dulu chatnya. Supaya kita bisa mulai gamenya terakhir dan selesai. Tidak ada yang chat dulu. Oke, sepertinya sudah nih Kak Yulis. Oke, siap. Silahkan. Silakan Kak Ratu mencari pemenangnya. Tuh nih. Ayo Kak, siapa Kak? Wah, masih banyak. Justin. Oke, jadi sudah. Selamat untuk Justin. Oke, selamat Justin. Sudah berhasil. Sudah selesai ya Kak? Berarti gamesnya ya Kak? Tadi ada siapa? Silahkan Kak, boleh dibacakan tadi siapa aja dan bagaimana bagaimana maksudnya untuk mendapatkan hadiahnya? Oke, untuk pemenang cerita pengalaman ada Bumi dan Gracilia. Untuk pemenang jawab tanya ada Mikael Javas dan Kevin Marquez. Dan yang terakhir ada Justin. Nah, untuk teman-teman nanti dihubungi oleh panitia dari Robology untuk mendapatkan hadiah dari Robology. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Ratu. Nanti akan dilanjutkan melalui Bapak Ibu gurunya ya, seperti itu ya. Untuk info kontaknya gitu ya Kak Ratu? Betul, Kak. Oke. Oke teman-teman, kita lanjutkan acara selanjutnya ya. Tadi kita sudah bermain games dan sampai sini, sebelum kita selesai, teman-teman boleh nih, jika mau ada yang bertanya, boleh bertanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh di kolom chat teman-teman kalau mau ada yang tanya. Aku mau tanya Kak, nanti Kak unmute. Siapa nih tadi nih? Oke, ini Marcelino kelas 3B, boleh? Silakan. Marcelino kelas 3B mau tanya? Dihitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ini dikumpulin atau tidak, Mister? Oh, pertanyaannya dikumpulkan atau tidak? Tidak, Marcelino. Mister Agung langsung jawab ya. Baik, Mister. Terima kasih. Gerald, izin bertanya, untuk satu kelasnya terdiri dari berapa orang? Maksudnya gimana, Gerald Alvaro? Untuk kelas robologinya mungkin kursusnya mungkin Pak Agung. Oh, begitu. Satu kelasnya ada berapa orang nih, Kak Ratu atau Kak Yulis? Kak Yulis bantu jawab ya. Untuk kelasnya, untuk kelas online ini terdiri maksimal 6 siswa. Mom. Seperti itu. Oke, jadi satu kelasnya maksimal ada 6 siswa ya, Gerald ya. Oke, Kate mau tanya, Kate, kelas 3C? Mama Kate? Karen, Mister. Siapa? Mama Karen. Mama Karen, boleh silahkan.
Mama Karen di sini tidak ada. 2C itu. Akunnya namanya Mama Karen 2C. Oke. Mama Karen 2C mau bertanya? Kalau buat ngebalik karakternya gimana? Membalik karakternya. Oke. Mungkin Kakak Heris atau Kakak Yoni boleh bantu jawab, Kak? Oke, untuk membalik karakter, mungkin menghadapnya gitu ya, menghadap karakternya gitu ya. Iya. Oke, jadi Kak Heris share secara singkat ya, untuk cara mengubah hadapnya ya. Nah, jadi di sini kalau kita ingin mengubah cara menghadap dari karakter yang sudah kita pilih, semisal Kak Heris pilihkan satu karakter dulu ya. Di sini, semisal ini free walking. Oke, tunggu sebentar. Nah, jadi kan misalkan untuk pertama ini dia menghadap ke kanan gitu ya. Nah, cara kita untuk mengubah arahnya supaya dia bisa menghadap ke kiri, nah kita klik pada direction di sini. Lalu kita klik, nah terus kita pilih dulu nih, yang left or right, ini kita pilih dulu. Baru garisnya di sini atau panahnya ini kita putar. Nah, maka dia akan berbalik arah. Oke, nanti semisal ini tidak kita ubah ke left right, jadi dia tetap yang di all around, maka dia akan berputar. Nah, jadi kita harus ubah dulu di sini pilihannya yang left or right ya. Jadi supaya ketika kita putar yang berbalik itu arahnya saja. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Sudah, makasih ya. Sama-sama. Silahkan Kak Yulis dan Kak Ratu. Oke, terima kasih Kak Heris. Oke, Mr. Agung, mungkin boleh masih mau ada yang bertanya? Silakan. Sini sih ada yang bertanyanya harga, mungkin nanti akan diinfokan lebih jelasnya oleh wali kelas ya. Begitu ya, Miss Yulis ya. Kak Baik, Yulis. Mr. Agung. Sudah cukup? Oke, begitu dulu ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya tentang robologi boleh ditanyakan di wali kelas. Nanti di wali kelas juga bisa diteruskan ke saya atau langsung ke saya. Nanti Mr. Agung akan tanyakan lagi ke robologi. Begitu ya. Nanti jawabannya akan dikembalikan ke kalian. Betul. Nah, anak-anak karena sudah jamnya sekarang, Mr. Agung informasikan absennya sudah belum ya? Tadi miss yang yang sudah harus men-share absen. Kelas 1 belum, Pak. Sudah kelas 5-6 sudah, Mister. Oke, bolehlah Miss Irma, boleh di sini linknya untuk kelas 1 2. Kalau kelas 3 4 juga belum, tadi silahkan Miss Wina share juga di main room ini kelas 5 6. Kalau belum juga boleh di-share lagi, nanti diklik linknya. Nah, untuk informasi selanjutnya, Mr. Agung sampaikan dulu untuk free trial ini nanti mungkin di kedepannya bisa kita lakukan kembali dengan jumlah anak yang tidak terlalu banyak, begitu ya. Jadi kalian bisa yang punya yang punya keinginan atau yang punya keinginan yang besar tentang coding bisa lebih fokus lagi dengan jumlah siswa yang lebih sedikit di breakout room-nya. Nanti Mr. Agung atau sekolah akan umumkan lagi, akan informasikan kembali kira-kira akan kapan lagi jadwal untuk free trial bagi mereka yang memang dengan sekarang jumlahnya yang terlalu banyak itu dianggap kurang gitu. Nanti akan adakan lagi khusus begitu ya, seperti itu. Dan kalau untuk Scratch kelas 3 sudah memulai dengan Scratch Junior, dan kelas 4 sudah sempat juga dengan Scratch. Nanti mungkin lebih expert lagi, lebih maju lagi, lebih fokus lagi di codingnya dengan kakak-kakak dari robologi. Begitu, karena rencananya di tahun depan begitu nanti sekolah akan membuka kembali kelas ekstrakurikuler begitu ya, karena sudah hampir 2 tahun kita tidak ada ekstrakurikuler kecuali kegiatan pramuka. Nah, nanti akan diinformasikan lagi oleh pihak sekolah begitu ya, oleh Mem Nuki, Mem Nina, Mr. Robert begitu. Nanti apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang bisa kalian pilih begitu.
Nah, mungkin dari Mr. Agung sudah cukup tambahannya seperti barusan gitu. Apabila ada pengumuman dari Mem Nuki atau dari Mem Nina, boleh ada di sini kah? Sebelum kita akhiri nanti dengan doa. Oke, terima kasih sebelumnya Mr. Agung. Sedikit saja untuk kegiatan coding, terima kasih dari pihak tim Gramedia khususnya untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa kita lanjutkan lagi dari pihak sekolah menjadi sebuah ekskul yang nanti kita garap kembali. Intinya adalah tadi saya juga masuk di kelas 3-4, beberapa anak-anak masih mengalami kendala dan mereka happy. Semoga semuanya happy ya. Jadi apapun itu anak-anak semangat belajar, selalu mau ingin belajar, itu adalah hal yang penting. Sebelumnya saya terima kasih ya untuk pihak Gramedia dan juga Bapak Ibu guru yang sudah mempersiapkan. Terima kasih. Itu saja mungkin Mr. Agung saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mr. Agung. Baik, terima kasih Mem Nina. Oke, Mem Nuki ada yang mau disampaikan dulu? Sebelum Cukup, saya Mister. colek. Cukup? Oke. Baik, anak-anak, terima kasih atas kegiatan, atas kesempatannya kita hari ini. Sudah mengikuti kegiatan dengan baik dari pagi sampai siang hari ini. Lalu juga buat kakak-kakak dari Robologi, Kak Yulis, dan teman-teman, terima kasih sudah bermain bersama, belajar bersama dengan SD Ignatius Namateria di Karawang. Semoga ke depan kita bisa punya kesempatan lagi, punya waktu lagi untuk bertemu kembali di, mungkin mudah-mudahan tidak di secara virtual ya, mudah-mudahan bisa secara tatap muka jadi lebih have fun lagi begitu. Oke, saya panggilkan Mem Yohana. Mem Yohana. Mem Yohana bisa mendengar suara saya? Oke, lagi siap-siap. Oke, Mem Yohana, kita akan akhiri kegiatan kita hari ini. Bisa minta tolong untuk pimpin doa mungkin. Terima kasih, Mem. Oke. Yuk mari anak-anak kita akhiri kegiatan ini. Kita sama-sama berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kebaikan, puji dan syukur boleh kami panjatkan kepadamu untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau hari ini boleh memberkati kami semua, anak-anak-Mu boleh belajar bersama tim Robologi, sehingga anak-anak boleh belajar bersama memahami apapun yang mereka pelajari hari ini, sehingga apapun yang boleh mereka terima, mampu mereka gunakan dengan baik untuk perkembangan mereka ke depan dengan baik. Terima kasih karena Engkau juga sudah memberkati dari awal hingga akhir, sehingga kegiatan PJJ belajar serta bermain bersama kakak-kakak tadi bisa berlangsung dengan baik. Kiranya Engkau juga memberkati anak-anak semua supaya mampu menggunakannya dengan baik sehingga dapat bermanfaat juga dalam proses belajar mereka. Akhirnya ya Bapa, semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Mister. Baik, terima kasih Mem Yohana. Oke, sekali lagi saya informasikan khususnya untuk kelas 1-2 yang belum absen, boleh dibantu lagi Miss Irma untuk di-share lagi link absensinya. Kelas 3-4 juga, kelas 5-6 juga. Kalau yang ini boleh di-share lagi di sini. Saya kasih waktu 2 menit sebelum ditutup ya. Kak Justin, saya minta waktu 2 menit dulu buat anak-anak yang belum absen tadi mungkin di breakout room. Itu di kelas 1-2 sudah Miss Irma share linknya. Kelas 5-6 juga sudah di-share oleh
Mem Tere, silakan untuk yang belum mengklik atau belum mengabsen untuk kegiatan pada hari ini. Akhir kata, terima kasih buat anak SD Selamat Riyadi kelas 1 sampai kelas 6. Kita ketemu lagi besok jam 8 ya Mem Nuki ya. Berarti kita mulai kegiatan kita besok mulai dari jam 8 dengan kegiatan yang berbeda. Lalu terima kasih juga buat kakak-kakak dari Robologi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Silakan bagi yang sudah absen boleh foto bareng Kak, foto bareng. Oh, foto bareng. Tadi katanya mau foto bareng. Oh iya. Boleh foto bareng. Dari siapa nih? Dari Robologi aja ya? Iya, boleh Pak. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Mr. Agung. Untuk Kak Heris boleh bantu didokumentasikan ya Kak? Oke, Boleh, silakan Kak Kak. Yulis. Ya, silakan Kak, dihitung Kak. Oke, jadi karena ini kita ada 12 slide, nanti Kak Heris akan foto sebanyak 12 kali. Jadi nanti silakan bergaya saja karena mungkin letak zoom-nya berbeda-beda ya. Jadi nanti Kak Heris akan foto sebanyak 12 kali ya sesuai dengan slide-nya. Oke? Oke, sekarang Kak Heris akan mulai yang pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk yang kedua 1, 2, 3. Baru 2. Oke, untuk yang ketiga Kak Heris hitung lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, sekarang yang keempat ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang kelima. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang keenam. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang ketujuh. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang ke-8. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang ke-9. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang ke-10. Oke, yang ke-10 Kak Heris hitung 1, 2, 3. Lalu yang ke-11 1, 2, 3. Dan yang terakhir ya, slide ke-12 1, 2, 3. Akhirnya. Oke, sudah. Silahkan Mr. Agung atau Kak Yulis. Oke, terima kasih buat anak-anak yang sudah absensi, boleh live ya. Kita ketemu lagi besok jam 8 mulainya. Oke, salam sehat selalu, salam buat keluarga di rumah. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman kakak-kakak dari Robologi. Oke, silakan boleh live bagi mereka yang sudah absen. Terima kasih teman-teman. Terima Jaga kasih. kesehatan ya. Bye-bye. Oke, terima kasih ya Kak. Terima kasih Bapak Ibu juga kasih, yang dari Bapak Ibu. sekolah yang sudah membantu acara hari ini. Terima kasih. Bye-bye Oke, semoga teman-teman. berlanjut. Amin. Oke. Saya pamit ya. Iya Bu, terima kasih Ibu, Bapak. Silakan teman-teman. Iya, terima kasih.
Bentar ya, teman-teman boleh langsung klik live meeting, teman-teman yang masih di Zoom, silahkan. Sudah semua, Pak Agung? Baik, terima kasih. Mungkin nanti pertanyaan yang tadi Iya, Pak. Tentang apa? Biaya ya, yang Iya. kami belum bisa jawab. Mungkin nanti kalau udah ada listnya atau mau meet lagi, nanti bisa dibantu. Oh iya, Jelas baik, ya, ada keinginan memang untuk ekskul di tahun depan kita bisa masuk. Mudah-mudahan bisa jadi Amin. intra kalau ada jadwalnya. Mudah-mudahan jadi intra semuanya dapat materi itu, karena memang di profilnya Yayasan Salib Suci itu ada untuk karakter yang 4C itu ada di coding. Kalau di Sekolah Jalan Jawa juga ada sih materi seperti ini, juga jadi intra seperti TIK, cuman bekerja sama dengan kampus kalau nggak salah, Parahyangan kalau nggak salah. Oh iya. Begitu. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ada progresnya lebih baik, banyak peminatnya, bisa kita naikkan dari ekskul menjadi intra, begitu. Amin. Baik, Baik, Pak. Nanti berarti kita informasikan lagi via Kak Yulis tentang kalau ada yang sekolah mau perlu tanyakan lebih lanjut. Iya, baik Pak. Nanti kita infokan untuk poster dan lain-lain sebagainya mungkin gitu ya Pak, jika barangkali ada orang tua yang bertanya. Ya. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih juga ya Pak. Terima kasih semua. Terima kasih Pak, Bapak, Ibu. Ya. Ibu, terima kasih. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih Pak. Sudah teman-teman. Terima kasih Mas Resma, Mas Doni, Kak Heris, Kak Ratu, Kak Yoni. Terima kasih semua, Kak Yulis. Sama-sama.